Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya. Saya selaku Presiden keempat Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya. Semoga saat saya menjabat nanti, saya mampu memberikan kontribusi dan kesejahteraan bagi negara ini, serta memberikan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian pidato dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah usainya masa jabatan Habibie, naiklah seorang yang bernama Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gus Dur. Beliau dipercayakan untuk menjadi pemimpin keempat negara Republik Indonesia. Hai Michael, saya punya ladang. Dan sesuai dengan pendapatan akhir-akhir ini ya. Iya toh. Tani petani di sini juga terasa sesuai pendapatannya. Apa nih? Kita orang punya masalah terselesaikan. Semoga kita orang punya pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini. Iya toh. Kita orang mendengar keributan. Ada apa toh? Seperti kita orang tahu, daerah kita orang ini sangat sulit yang namanya dapat air. Lalu, jelas toh. Hal ini dapat merugikan hasil pertanian kita orang. Sementara kita orang punya pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Wajarlah. Kita orang jangan matiri oleh pemerintah toh. Betul itu. Sejauh ini pemerintah tak pernah datang ke sini toh. Pemerintah hanya sibuk nguruskan daerah sana aja. Gimana letak kepedulian pemerintah terhadap kita orang? Tapi, bagaimana cara kita orang untuk menuntut kepedulian? Sementara kita orang hanya butiran kecil dari negara ini. Dan singkong. Sini kakak, biar mama lihat dulu. Kakak, kenapa daunnya berubah dan tidak segar? Iya mama, orang tahu kita orang punya daerah airnya langka. Ya juga semoga kita orang punya pemerintah yang bisa mengatasi masalah ini. Daerah kita orang ini Iya, sangat Mama. sulit yang dapat air. Lalu kenapa toh? Kenapa mama? Hal ini sangat merugikan. Kau dengar suara itu kah? Iya mama. Sabah bilang kita orang tak bisa. Kita orang bisa. Bisa kita orang bersatu. Ada apa ini? Ada apa? Kita orang meribukan keadilan Irian Jaya. Kalian pasti merasa kesulitan toh? Benar itu. Kita orang kesulitan mulai dari memasak, mencuci, Bahkan mandi pun kami sulit. Korang punya solusi kah? Saya punya solusi. Solusinya dari lain dari permasalahan ini. Kita orang melakukan pemberontakan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan lagi. Kita orang tidak bisa berdiam diri. Saya punya ide. Bagaimana kita orang membuat negara baru dan memisahkan diri dari NKRI. Kau punya ide bagus juga toh? Kita orang sekarang perlu menyampaikan ke Dewan Adat. Setuju? Setuju. Ayo kita cari punya Dewan Adat. Ayo. Saya di sini mendengar perihal keadilan
Keadilan apa yang kalian maksud? Kita orang udah punya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Kita orang udah muak dengan semua ketidakadilan ini. Orang tahu ini bukan hal yang sepele yang dapat dilakukan, Maci-Paci. Kita orang tak peduli mau itu sermit apapun. Kita mau dianggap, kita mau diberi keadilan. Keadilan apa yang kamu orang maksud? Permasalahan apa yang kamu orang maksud? Saya bertanggung jawab atas daerah sini. Saya berusaha harus menangani. Saya punya warga di sini. Kita orang punya masalah yang membuat kita orang mempunyai keinginan seperti ini. Bapak Dewan Adat, tahu tak? Sepenting apa air untuk keberlangsungan hidup masyarakat di Irian Jaya? Saya tahu ini bukan hal sepele, Bapak. Tapi kita orang sudah berunding. Dan ini adalah solusi yang tepat. Hal ini tidak hanya berdampak pada petani saja, tetapi kita orang sebagai ibu rumah tangga tidak bisa menjalankan kewajiban kita orang. Saya mengerti atas apa yang Maci-Paci rasakan. Saya selalu mengusahakan kamu orang punya hak di sini. Dan Maci-Paci hanya perlu bersabar. Kita orang tak bisa bersabar seperti ini terus-terusan. Bulan lalu sempat terjadi hal yang sama dan Bapak bilang bersabar juga. Lalu kapan kami mendapatkan sebuah keadilan? Sampai kita mati dengan sia-sia? Saya akan mempertimbangkan masalah ini, Maci-Paci. Saya berdiskusi dengan Wiranto karena saya yakin Wiranto dapat membantu kamu orang semua. Kita orang tidak menginginkan omong kosong lagi. Kita orang menginginkan keadilan secepatnya dan melepaskan diri dari NKRI dan mengibarkan bendera kebanggaan Irian Jaya, Bintang Kejora. Jika hanya omong kosong belaka, kita orang tidak akan segan-segan melakukan pemberontakan, bahkan pertumpahan darah sekalipun. Betul. Saya punya kata dipegang. Sekarang kamu orang pulang ke rumah masing-masing. Selamat datang, Pak Wiranto. Kawan lama. Sehat? Sehat, saya sehat. Silakan duduk tuh. Bagaimana keadaan keluarga di sini, Bapak Mayor? Ya, keluarga di sini sehat-sehat. Bagaimana pekerjaan Bapak Wiranto? Akhir-akhir ini saya sangat sibuk. Apalagi Bapak Presiden Gus Dur baru dilantik 2 bulan. Wajarlah saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya berterima kasih Bapak Wiranto karena Bapak sudah menyempatkan diri hadir di sela Bapak punya kesibukan bekerja di pemerintahan pusat. Tetapi saya mempunyai masalah yang tak bisa saya atasi sendiri. Permasalahan apa yang terjadi di Irian Jaya sampai Bapak sendiri tidak bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah Anda sendiri? Seperti ini Bapak, saya punya warga mengalami kesulitan dalam hal air. Itu berpengaruh ke masyarakat punya kehidupan. Dan mereka berniat mendirikan bendera Bintang Kejora sebagai simbol daerah mereka. Dan juga mereka bakalan mengancam melakukan tindakan anarkis jika mereka tidak menemukan solusi. Jika sikap anarkis ini sering muncul, resikonya sangat besar bagi masa depan. Lalu kita harus secepatnya mengatasi permasalahan ini, Pak Mayor. Lalu bagaimana cara saya untuk mengatasi hal tersebut? Saya tahu Bapak memiliki kedekatan dengan Bapak Presiden. Jadi hal ini bisa langsung sampai di telinga Bapak Presiden. Saya harap beliau bisa langsung memenuhi rakyat punya keinginan. Kedatangan Bapak Presiden Gus Dur secara langsung akan mengundang provokator yang kontra terhadap beliau, yang akan memicu kericuhan, bahkan korban jiwa. Kedatangan beliau secara langsung ke Irian Jaya sangatlah bahaya. Memang itu resikonya. Tetapi saya yakin terhadap saya punya warga Irian Jaya akan mengikuti secara kondusif. Saya rasa kita harus menggunakan diskusi secara tertutup yang hanya melibatkan beberapa masyarakat untuk berdialog bersama Bapak Presiden untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat Irian Jaya. Bapak punya saran bagus. Mendapatkan sebuah solusi juga akan jauh lebih cepat. Baik, saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden Gus Dur dan memberikan pemahaman terhadap beliau
bagaimana keadaan masyarakat di Irian Jaya tersebut. Terima kasih Bapak Wiranto karena telah membantu saya. Saya mewakili masyarakat Irian Jaya sangat berhutang budi kepada Bapak. Sama-sama Pak Mayor. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Salam sama keluarga Bapak. Hati-hati di jalan Bapak. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Mohon maaf mengganggu, Pak. Ya, silakan duduk. Saya Wiranto, Pak. Oh, Wiranto. Ada apa, Wiranto? Jadi begini, Pak. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Kedatangan saya di sini ingin menyampaikan hal yang sangat penting. Apakah Bapak berkenan sekarang? Ya, silakan sampaikan hal penting apa yang ingin disampaikan. Apakah Bapak berkenan untuk berdiskusi dengan warga Irian Jaya? Loh, ada apa? Tiba-tiba melakukan diskusi. Ada apa dengan Irian Jaya? Jadi begini Bapak, permasalahan di Irian Jaya sangatlah kompleks. Ditambah aksi provokasi dari para provokator mengakibatkan suasana di sana sangat memanas. Mereka merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga terjadi kecemburuan sosial. Perihal yang pertama, masalah air. Mereka sangat susah dalam mengakses air untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan masyarakat di Irian Jaya ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dan ingin mengibarkan bendera kebangsaannya, yaitu Bintang Kejora. Apakah benar di Irian Jaya terjadi hal seperti itu? Dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Kemarin saya menemui Dewan Adat di sana. Beliau membutuhkan keterlibatan Bapak untuk meredam situasi di Irian Jaya serta memenuhi keinginan mereka. Saya bisa mewujudkan hal itu. Bagaimana cara Bapak untuk mewujudkan hal tersebut? Apakah ada bendera merah putih yang dikibarkan di sana? Ada satu Pak yang dikibarkan tinggi di sana. Biarkan saja bendera Bintang Kejora dikibarkan. Anggap saja itu sebagai umbul-umbul. Apakah tidak ada cara lain lagi Pak? Pikiran Anda harus dirubah. Apa susahnya menganggap bendera Bintang Kejora itu ada? Sepak bola saja banyak benderanya. Kalau begitu keputusan Bapak, baiklah. Saya tidak ingin ada ketimpangan sosial di negara ini. Indonesia sudah merdeka, sudah lepas dari penjajahan. Semua warga berhak mendapatkan hak yang sama. Betul Pak. Saya mengusungkan Bapak untuk berdiskusi secara tertutup bersama beberapa warga di Irian Jaya. Jika Bapak langsung ke Irian Jaya, maka diskusi ini tidak akan berjalan secara lancar. Baiklah, atur hal itu secepatnya. Kenaikan saya sebagai presiden harus memberikan dampak yang baik bagi seluruh masyarakat, terutama dalam hal keadilan. Baik Pak, saya akan laksanakan secepatnya. Saya izin pamit dari ruangan Bapak. Selamat datang kawan lama. Senang ketemu lagi dengan anakku Wiranto. Silakan sama masuk. Wiranto, apakah tamu dari Irian Jaya sudah datang? Sudah Bapak. Mereka baru saja datang dan saya persilakan untuk duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Salam. Saya selaku Presiden Republik Indonesia mengundang kalian, warga Irian Jaya, datang ke ruangan diskusi Istana Negara untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di Irian Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Presiden atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mayor selaku Dewan Adat bersama perwakilan dari Irian Jaya ingin menyampaikan beberapa masalah. Baik, silakan. Saya mempersilakan siapapun yang ingin memberikan pendapat pada hari ini. Begini Bapak Presiden, di daerah kami yaitu Irian Jaya terdapat beberapa masalah khususnya di bidang ekonomi. Daerah kami juga mengalami krisis air, sehingga para warga terhambat melakukan aktivitas seperti hasil lada yang gagal dan tidak berkualitas. Benar itu Bapak. Kita orang punya ibu rumah tangga, sulit memasak, bahkan mandi. Kita orang ingin mendapatkan keadilan. Jika tidak, kita orang ingin memisahkan diri dari NKRI dan mengibarkan kita orang punya bendera, yaitu bintang kejora. Benar Bapak Presiden, kita orang ingin keadilan segera. Baik, seluruh aspirasi dari kalian saya terima. Dan hal yang pertama saya lakukan yaitu mengganti nama Irian Jaya. Kenapa harus diganti Bapak? Dan jika diganti, ganti dengan nama apa? Jadi seperti ini, alasan saya ingin mengganti nama Irian Jaya karena dalam bahasa Arab, Irian memiliki arti yang kurang baik, yaitu telanjang. Dan juga dalam kebudayaan Jawa, biasanya jika anak yang sakit-sakitan, namanya akan diganti. Dan hal itu yang melatar belakangi saya ingin mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Kenapa Bapak mengganti namanya menjadi Papua? Apa makna Papua? Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti keriting. Hal tersebut sangat sesuai dengan karakteristik warga di sana. Lalu bagaimana tentang pengibaran sang punya bendera Bapak? Sebelumnya, apakah ada bendera merah putih yang dikibarkan? Ada satu Bapak Presiden. Baiklah, bendera bintang kejora boleh dikibarkan, asal tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Kalau begitu, baiklah Pak, saya setuju. Lalu bagaimana dengan penyelesaian terkait krisis air di daerah kami Bapak Presiden? Baik, untuk permasalahan itu, saya akan membuat sumur bor dan juga meningkatkan akses air ke rumah-rumah dan juga ladang-ladang para warga. Terima kasih Bapak Presiden karena telah memberikan solusi untuk permasalahan di daerah kami. Karena diskusi sudah selesai dan sudah mendapatkan solusi, saya serta rekan-rekan izin pamit untuk pulang. Kita orang pamit pulang Pak ya? Hati-hati kalian di jalan ya. Iya Pak. Hati-hati semua ya. Iya Pak. Pamit Pak. Hati-hati Pak Mayor. Ayo, terima kasih Bapak. Selamat datang Bapak. Bagaimana perjalanannya hari ini? Ya, untuk perjalanannya aman dan syukur kami selamat. Saya juga berterima kasih kepada Bapak karena Bapak adalah presiden pertama yang turun langsung melihat bagaimana kondisi di Irian Jaya. Mohon izin Bapak. Ini tanda penghormatan saya selaku Dewan Adat dari Irian Jaya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Silakan Pak, warga sudah menunggu. Hati-hati Pak. Hidup Pak Presiden! Hidup Pak Presiden! Hidup Pak Presiden! Hidup Pak Presiden!
Hidup Pak Presiden! Hidup Pak Presiden! Hidup Pak Presiden! Hidup Pak Presiden! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Selamat pagi, warga Irian Jaya. Saya tahu selama ini kalian hadapi kondisi yang sangat sulit. Bahkan kalian merasa tidak dapat keadilan dan bahkan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedatangan saya kemari, tentu saja saya ingin mengabulkan keinginan kalian. Berdasarkan diskusi saya dengan beberapa perwakilan dari Irian Jaya, memutuskan menyelesaikan masalah tersebut satu persatu. Yang pertama, tentu saja saya akan menyelesaikan masalah krisis air dengan cara membuat sumur bor yang dipasangkan pipa dan langsung mengalir ke rumah-rumah dan ladang-ladang warga. Yang kedua, saya akan mengganti nama Irian Jaya karena Irian dalam bahasa Arab memiliki arti yang kurang baik, yaitu telanjang. Dan dalam kebudayaan Jawa, jika anak tersebut sakit-sakitan dan memiliki masalah, maka nama anak itu akan diganti. Maka dari itu, saya akan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Karena Papua dalam bahasa Melayu memiliki arti rambut keriting. Berdasarkan hal itu, Papua sangatlah cocok dengan karakteristik dan ciri khas warga Irian Jaya. Dan yang terakhir, saya memperbolehkan mengibarkan bendera bintang kejora dengan syarat bendera bintang kejora tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Dan juga saat pengibaran harus disaksikan oleh seluruh masyarakat Irian Jaya dan saya selaku Presiden Republik Indonesia. Saya punya bendera dipasang, Hidup Pak Presiden! Semoga dengan kedatangan saya kemari dapat meredam emosi kalian dan dapat mengurungkan niat kalian untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian hal yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Shalom. Namo Buddhaya. Hidup Pak Presiden! Hidup! Hidup Pak Presiden! Hidup!